Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nufita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan PES 2 tahun 2023, LPTK UIN Syekh Jaber Bukit Tinggi. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Basung, Kabupaten Agam. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kompetensi dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan kelas 7 semester 2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan dirapikan dulu tempat duduknya dan baju anak itu yang masih keluar silakan dimasukkan di dalam. Rapi ya? Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita melakukan baca doa secara bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas ikuti doanya. Perhatikan seluruhnya. Semua siap. Hormat. Tegak. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan melaksanakan murojaah, yaitu membaca surah pilihan. Yang hari ini kita baca surah Atin. Silakan anak ibu pimpin juga tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma
Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Ibu hari ini. Adib, Kenzi, Ibu. siapa yang sudah hadir hari ini, Nak? Hadir. Baiklah, anak Ibu semuanya, apakah semangat belajarnya kita hari ini? Semangat. Kalau semangat, kita tepuk semangat dulu ya, Nak, ya. Sudah semangat? Selanjutnya, Ibu akan memberikan motivasi. Baiklah, anak Ibu semuanya, silakan anak Ibu amati gambar yang di depan. Sudah kelihatan, Nak? Silakan diamati dulu. Sudah? Kalau sudah diamati, siapa yang dapat menyimpulkan dan apa maksud gambar yang di depan? Silakan, Adifah. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Kita harus banyak bersyukur karena kita sudah memperoleh ilmu seperti sekarang ini. Dan kita juga harus banyak bersyukur karena kita tidak mengalami apa yang terjadi seperti gambar tersebut. Nah, jawabannya benar. Silakan kasih plus dulu ke Adifah. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang motivasi yang dijelaskan Adifah tadi. Sebagaimana yang kita perhatikan, ini adalah gambar seorang anak pemulung mencari biaya untuk makannya. Dan kesimpulan dapat kita ambil, kita banyak-banyak bersyukur atas rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah. Contohnya kita masih bisa sekolah dan kita harus sungguh-sungguh saat belajar. Paham, Nak? Sudah paham? Silakan anak Ibu semuanya keluarkan HP-nya. Kita akan melaksanakan tes dan asesmen awal. Tugasnya filenya Ibu kirimkan di grup kelas. Sudah, anak Ibu semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Ada yang 80, ada yang 70. Siapa yang dapat nilai 70? Masih banyak yang enak ya. Mudah-mudahan nanti setelah dijelaskan materi kita hari ini, semuanya nanti tes materi semuanya tuntas. Dan silakan semuanya disimpan HP-nya dulu. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini materi kita mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan atau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semester 1 kita sudah belajar beriman kepada Allah. Sekarang semester 2 kita belajar beriman kepada malaikat. Ibu akan melaksanakan tes pemaktik. Siapa yang masih ingat apakah itu iman? Ya, Bu. Gimana? Iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Kita kasih plus untuk teman kita dulu. Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Soal yang kedua, apakah itu rukun iman? Berapa rukun iman, Nak? Gimana? 5 dan 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada pada Ramadan. Kita kasih plus untuk temannya, Nak. Alhamdulillah, berarti anak Ibu masih ingat materi kita
kita semester 1. Baiklah anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menerapkan model pembelajaran Master Learning, ibu harapkan anak ibu mampu menguraikan hakikat iman kepada malaikat secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melihat video, siswa mampu memerincikan tugas-tugas malaikat secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melihat media PowerPoint tentang iman kepada malaikat, ibu harapkan anak ibu mampu merumuskan hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran program Master Learning, ibu harapkan anak ibu mampu mengamalkan hikmah beriman kepada malaikat secara baik dan benar. Paham, Mak? Paham, Bu. Selanjutnya, hari ini kita belajar kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 atau 7 orang. Nanti ibu bagi anak ibu 4 kelompok. Kelompok 1 Abid, Ilham, Aira, Anisha, Zahra, Vanesia, Cynthia. Kelompok 2 Kenzi, Marlene, Yana, Geisha, Gea. Paham nama kelompoknya, Nak? Sudah. Kalau sudah, silakan anak ibu duduk ke kelompok, duduknya dengan rapi. Di sini kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Silakan disusun mejanya. Silakan duduk. Yang ditayangkan ini, silakan diamati. Culap-culip. Uang segini banyak cuma lewat aja. Sayang banget ya. Aha, gua ada ide. Di sini terdaftar ada 1 juta penerima bantuan warga yang tidak mampu. Kalau diambil 1.000 aja, udah 1 miliar. Kalau 5.000, 5 miliar. Wow. This is a cara to be kaya tanpa lelah. Pak, ini kan harusnya bantuannya 1 juta. Kok cuma cair 995.000? 5.000 buat admin. Paham? Iya. Hah? Nyanyi lo sepuasnya. Habisin kebahagiaan lo. Sampai ketemu di neraka ya. Hah? Siapa kamu? Hah? Aku di mana? Di mana aja nggak penting. Yang penting adalah sekarang hari siksaanmu. Hah? Kenapa? Karena Bapak telah mencuri uang rakyat bernilai miliaran. Aku tidak mencuri kok. Lalu apa? Hah? Aku korupsi. Sama aja beko. Justru korupsi itu mencuri yang sudah melebihi batas kata mencuri, sehingga namanya disebut korupsi. Baik, maafkan aku. Tolong, aku menyesal. Menyesal bukan di sini tempatnya. Ulurkan tanganmu. Tidak, tolong jangan siksa aku. Paksa dia. Siap. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Ampun. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Sudah. Aku sudah tidak mau disiksa. Biarkan begini saja. Kalau Bapak cuma nyuri 1 ekor ayam, mungkin hanya akan sekali dipotong tangannya. Tapi yang Bapak curi udah kelewatan. Jadi harus berkali-kali merasakan dipotong-potong dan dihancurkan. Hah? Udah? Diam lu. Nikmati saja wahai koruptor. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baiklah anak-anak ibu semuanya, dari video yang anak ibu amati tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa maksud video yang ditayangkan tadi? Saya, Bu. Oke, Nak.
kesimpulan dari video itu adalah Pak Lurah yang sedang korupsi dan perbuatan buruk Pak Lurah tersebut dicatat oleh malaikat atid dan ditanyakan di alam kubur oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, jawabannya benar. Kasih dulu ya. Selamat Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar model pembelajaran kita hari ini PBL, yaitu program Master Learning. Anak Ibu nanti berdiskusi kelompok itu dari masalah yang anak temui di video tadi dan diberikan solusinya. Dan tugas yang kedua nanti kelompok 1 itu tugasnya tentang mengamati video dan kita kan masalahnya memberikan solusi. Dan selanjutnya tugasnya tentang hakikat pengertian beriman kepada malaikat. Kelompok 2 sama tugas pertamanya dengan kelompok 1, dan tugas keduanya tentang tugas-tugas malaikat. Kelompok 3 sama tugasnya dengan tugas yang pertama kelompok 1 dan 2. Dan kelompok 4 tugasnya sama dengan kelompok 1 dan 2, dan tugas yang keduanya tentang hikmah beriman kepada malaikat. Anak Ibu silakan berdiskusi. Ini LKPD, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan notasikan hasil kelompoknya dari kelompok 1 dulu. Ketika kelompok 1 tampil, semuanya Ibu perhatikan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Iftahul Cahaya Nindri dan saya Cindy Aulia Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah dan video yang kami amati. 1. Masalah dari video. Seorang bapak lurah yang tidak jujur dalam bekerja dan kedapatan memakan uang yang bukan haknya. Solusi dari masalah. Hendaknya bapak lurah lebih mengamalkan beriman kepada malaikat agar tidak memperlakukan lagi perbuatan tercela seperti korupsi. Itulah hasil presentasi jawaban pertama. Untuk jawaban yang kedua akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, pertanyaan yang nomor 2. Saya akan menyampaikan jawaban nomor 2. Hakikat beriman kepada malaikat. Pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Itulah hasil kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok kami buka satu kelompok satu pertanyaan. Ada pertanyaan, Nak? Ada, silakan Ibu. Baiklah, saya dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kita beriman kepada malaikat? Baiklah, saya Aira di kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Karena beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dalam ajaran Islam. Malaikat memiliki sifat yang selalu patuh kepada Allah dan selalu bertasbih. Itulah. Dah paham, Ibu? Baiklah, saya akan mengakhiri hasil presentasi ini. Kalau ada kata-kata salah, saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah dari video yang saya amati. Masalah, seorang bapak lurah yang sudah dibutakan dengan uang sehingga berniat dan melakukan perbuatan yang sangat tercela sampai memakan uang rakyat. 2. Solusi, seharusnya seorang bapak lurah itu mempunyai sikap bijaksana dalam memimpin masyarakatnya dan paham akan perintah agama dan beriman kepada malaikat. Jawaban nomor 2. Tugas malaikat. Tugas malaikat secara umum menyampaikan wahyu risalah kepada Nabi, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama ada Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail, pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Israfil, meniup terompet atau sangkakala. Israel, mencabut nyawa seluruh makhluk. Mungkar Nangkir, menanyakan mayat dalam kubur. Rakib, mencatat amal baik, dan Atid mencatat amal buruk. Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Itulah hasil kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok, izin. Baiklah, saya Rofik dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, jelaskan tugas-tugas malaikat. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail, mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. 3. Israfil, meniup terompet atau sangkakala. 4. Israel, mencabut nyawa seluruh makhluk. 5. Munkar, menanyakan mayat dalam kubur. 6. Nangkir, menanyakan mayat dalam kubur. 7. Rakib, mencatat amal baik. 8. Atid, mencatat amal buruk. 9. Ridwan, menjaga pintu surga. 10. Malik, menjaga pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, masalah dari video yang saya amati. 1. Masalah, seorang Pak Lurah yang telah mencuri uang rakyat dan tidak jujur dalam bekerja. 2. Solusi, seharusnya sebagai seorang pemimpin harus memiliki jiwa dan kinerja yang baik, sehingga tidak memiliki rencana untuk menjadi seorang korupsi. Dan hendaknya Pak Lurah lebih mendekatkan diri kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Itulah hasil presentasi jawaban pertama. Untuk jawaban yang kedua akan dijelaskan oleh Poppy Rahayu. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban nomor 2. Hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat ini bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Itulah hasil kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Saya Salsabila Putri Madani dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 3. Jelaskan hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat ini bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, masalah dari video yang saya amati. Satu, masalah seorang pemimpin yang tidak jujur dalam bekerja. Yang kedua, solusi. Hendaknya seorang pemimpin mempunyai sikap bijaksana dalam memimpin masyarakatnya dan paham perintah agama dan beriman kepada malaikat. Selanjutnya, jawaban yang kedua akan disampaikan oleh Ridwan Fernandik. Jawaban nomor 2, hikmah beriman kepada malaikat. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. Itulah hasil kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, Saya Abi Bandra Putra dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, jelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, dari prestasi kelompok 1 tadi sampai kelompok 4 sudah paham anak ibu dari video ada masalah, ada solusinya, sudah paham kan? Baiklah, ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat yang ke-19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiru an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Maka anak-anakku, itulah materi kita hari ini. Siapa anak ibu yang dapat menjelaskan materi kita hari ini? Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Serta malaikat tidak pernah membangkang dan tidak pernah pula merasa letih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Maksud ayat tersebut adalah bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugasnya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi. Kasih plus anak ibu. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum, dan malaikat tidak pernah berhenti dan letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang terhadap majelis orang-orang yang berzikir, dan malaikat mendoakan hamba-hamba yang selalu salat berjamaah. Sudah paham kan kita hari ini? Sudah.
PPT halaman 168 sampai 171. Sudah, Nak? Ya, boleh.